Assalamualaikum, hai, apa kabar Anda semua? Bersama saya Regina Zair bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda semua salah satu perkara yang penting kita perlu fikirkan sebelum kita menanam bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah perkongsian ataupun perkara yang saya akan kongsikan kepada Anda pada perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Oke, yuk kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya. Untuk perkongsian pada kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda berkaitan dengan pot. Ya, pot ataupun pasu. Oke, baiklah teman-teman, sudah pasti Anda tertanya-tanyakan mengapa saya ingin berkongsikan berkaitan pot ataupun pasu dalam perkongsian saya pada kali ini. Baiklah teman-teman, macam ni ya. Ini terutamanya untuk Anda sebagai seorang pemula dan juga saya teman-teman ya, sebagai seorang pemula. Oke. Mengapa kita perlu sediakan pot untuk kita menanam bahan bonsai kita? Ya, okey. Dan bagaimanakah kita perlu menyediakan pot dan bilakah kita menyediakan pot itu? Bagaimanakah kita menggunakan pot itu? Okey. Yang pertama sekali teman-teman, mengapa kita perlu menyediakan pot untuk kita menanam bahan bonsai kita? Okey. Kita perlu menyediakan pot ataupun pasu ya teman-teman untuk kita menanam bahan bonsai kita. Ini adalah kerana untuk memudahkan kita dalam bidang pengurusan ataupun kita prosesan bahan bonsai kita. Contohnya, kalau kita tanam bahan bonsai kita dalam pot ataupun dalam pasu macam ni, jadi kita mudah untuk dari segi kita menyiram dia, dari segi kita menjaga tumbuh rumputnya, dari segi kita menyediakan media tanamnya, okey, jumlah media tanamnya, dan dari segi memudahkan kita untuk mengangkatnya. Okey. Jadi itu adalah mengapa kita perlu menyediakan pot untuk kita menanam bahan bonsai kita. Mudah kan senang? Faham tak saya? Faham tak teman-teman? Faham kan? Okey, itu adalah antara beberapa sebabnya ya. Antara beberapa sebabnya mengapa kita memerlukan pot untuk kita menanam bahan bonsai kita. Mudah kan? Okey. Lepas tu yang kedua, bagaimana? Okey, untuk bagaimana ya teman-teman ya? Bagaimana pot ya yang perlu kita gunakan untuk kita menanam bahan bonsai kita. Okey. Untuk bagaimana ini teman-teman ya, sebenarnya macam ini mudah saja kan. Okey, untuk kita menanam bonsai kita, kita tidak semestinya memerlukan pot atau pasu yang kita beli macam ni ya. Kita cuma perlu sediakan apa-apa saja bahan ataupun bekas ya teman-teman ya, yang kita semula yang sesuai untuk kita tanam bahan bonsai kita. Ini adalah untuk proses permulaan ya, kita menanam dulu. Kita boleh menggunakan bekas-bekas plastik, botol-botol bekas air ataupun tong-tong ya teman, ataupun bekas plastik lepas cat macam itu, kita boleh juga gunakan ya sebagai bahan untuk kita menanam bonsai kita. Ini adalah dalam proses penanaman pertama ya teman ya, belum lagi membentuk ya, kita menanam proses pertama untuk proses penyuburan. Itu adalah ya teman ya, bagaimana keadaan pot yang kita perlukan. Ini kita tidak perlu membeli pot teman, kita tidak perlu membeli pot. Kita boleh membuat pot kalau kita kreatif, kita boleh membuat pot menggunakan simen ya, boleh juga, ataupun kita boleh membuat dengan papan ataupun kayu ya, boleh saja. Yang paling simple ya teman, yang paling mudah, kita cari saja barang-barang bekas, okey, yang kita semula yang biasanya ke dapur rumah kita kan. Contohnya bekas botol air macam tu ataupun bekas botol minyak macam tu, minyak masak ya. Kita cuci, lepas tu kita potong, okey, kita buka lubang ke bawah, lepas tu kita masukkan media tanam, lepas tu kita tanam pokok bonsai kita. Mudah kan? Okey, soalan ketiga bilakah kita memerlukan pot? Okey. Kita memerlukan pot apabila kita ingin menanam dan kita ingin memprogramkan bahan bonsai kita secara mudah. Bagaimana? Itu adalah bila masa sesuai. Itu adalah masa sesuainya. Semasa kita mula-mula nak menanam bahan bonsai gitu. Okey, untuk kita memudahkan proses penyelenggaraan ataupun pembudidayaan bahan bonsai itu. Melainkan kita ingin menanam di ground ya teman. Kalau kita tanam di ground, kita tidak perlukan pot ataupun pasu macam ni ya. Kita terus langsung dia tanam ke ground, kita akan membudidayakan macam tu terus saja. Jadi untuk memudahkan kita menanam pot bahan bonsai kita dalam pot macam ni, okey, kita memerlukan pot. Jadi pada masa itulah
Masa itu bila, yaitu pada masa mula-mula kita menanam bahan bonsai kita dan kita akan memprogramkannya. Itu adalah masa yang paling sesuai teman apabila kita ingin menggunakan pot ya. Masa mula-mula kita menanam dan memprogram bahan bonsai kita. Okey. Ingat tuh teman, tidak semestinya kita membeli pot ya. Kita beli pot yang tidak perlu kita belikan untuk pemula, tidak perlu kita belikan ya. Cukup sekadar hanya kita menggunakan barang-barang bekas saja. Sangat mudah, simple dan murah. Jimat belanja kan? Tak payah nak beli kan? Kutip saja botol tong-tong macam tu. Yang penting dapat kita gunakan. Okey, sambil-sambil kita mencari rezeki. Apabila dah ada rezeki nanti kita boleh beli pot yang macam ni. Okey, dan kita membeli pot nanti ikut kesesuaian ya. Mengikut kesesuaian gaya dan jenis bonsai yang kita akan tanam nanti. Mudah kan teman? Baiklah teman-teman ya. Saya rasa dengan sedikit perkongsian yang ringkas daripada saya pada kali ini untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada teman-teman ya. Terutamanya teman-teman itu seorang pemula ya. Yang juga seperti saya yang masih keliru ataupun pening lagi. Sama ada harus menyediakan pot yang mahal atau perlu membeli pot. Tapi sebenarnya tidak ya teman. Sangat mudah. Kita hanya perlu menggunakan bahan bekas saja. Bahan kita semula ya. Sangat mudah, gampang ya. Okey, boleh. Baiklah teman-teman ya. Sekiranya Anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada Anda ya teman-teman ya. Terutamanya Anda seorang pemula ya teman, juga seperti saya yang masih belum mengetahui lagi bagaimanakah kita memerlukan menggunakan pot, bila waktunya dan mengapa kita menggunakan pot. Saya harap ya teman sedikit daripada perkongsian saya pada kali ini yang ringkas ya, yang sederhana dapat memberi info dan manfaat dan serta panduan kepada Anda semua. Baiklah teman-teman. Seperti biasa teman-teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk Anda semua, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutamanya berkaitan dengan alam perbonsaian. Baik teman ya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada teman ya kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Dan jangan lupa ya teman, sekiranya Anda mempunyai persoalan ataupun cadangan ya, sila tulis di ruangan komen ya teman ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dan terima kasih di atas cadangan yang Anda berikan. Baiklah teman ya. Seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat dan berkat dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Amin, amin, ya Rabbil Amin. Mudah-mudahan kita di antara hamba, mudah-mudahan kita di antara umat yang dikasihi oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, ya Rabbil Amin. Baiklah teman-teman ya, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. InsyaAllah saya akan bawa lagi kepada Anda semua perkongsian baru di channel saya ini di masa akan datang yang berkaitan dengan alam pembonsaian. Baiklah teman-teman ya, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai, bye-bye.